Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Hukum Islam akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Ciri Khas Hukum Islam. Pembahasan ciri khas hukum Islam kali ini merupakan bagian dari kajian ontologi terhadap hukum Islam yang merupakan lanjutan dari pembahasan yang telah lalu. Telah dibahas mengenai asas dan prinsip, kemudian keunggulan hukum Islam, kemudian karakteristik, dan sekarang akan membahas mengenai ciri khas hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfani Bahtiar bersama dua teman saya yang bernama Liana Masudah dan Gina Giftia Azmiana. Baik teman-teman, bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kondisi manusia dan kemaslahatannya dengan tetap memelihara nilai moralitas dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Implikasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada urusan duniawi, melainkan juga pada urusan akhirat. Hukum Islam mempunyai sifat, ciri, dan karakteristik yang sempurna sehingga dapat sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Karena itu, hukum Islam perlu diketahui dan dikaji mengenai sifat, ciri, dan karakteristiknya sesuai dengan kajian ontologi filsafat hukum Islam kali ini, sehingga dapat dipahami arah dan tujuannya serta implementasinya. Pada dasarnya, bahwa hukum Islam merupakan bagian totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Jelas bahwa hukum Islam itu sendiri adalah kodim, yaitu telah ada sebelum manusia ada. Karena hukum Islam adalah firman Allah atau kalam Allah yang nafsi azali atau tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk manusia. Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi mengetahui hukum tersebut yang dalam usul fikih dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qot'i dan ada juga yang bersifat zonni. Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dari tugas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang qot'i. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syariah. Hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, maksudnya hukum yang ditetapkan dengan dalil yang zonni. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak dan dapat juga disebut dengan istilah ijtihad. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah fikih. Adapun sifat hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah sempurna. Hukum Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan dalam bentuk garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, hukum Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya ditetapkan pada ijtihad oleh pemuka masyarakat. Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, hukum Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan Al-Quran, sehingga mereka tidak melenceng. Penetapan Al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simple dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini, diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya, hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara usul dan furu', tetapi saling melengkapi dan saling menguatkan. Kemudian sifat yang kedua adalah elastis. Hukum Islam juga bersifat elastis, maksudnya meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan sebagainya. Meski demikian, hukum Islam tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.
Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan. Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis dapat dilihat dalam hal jual beli. Dalam Al-Quran terdapat 4 ayat yang menjelaskan tentang jual beli, yaitu Al-Baqarah ayat 198 dan 275, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 29, kemudian Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, kemudian persyaratan keridoan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli pada waktu azan Jumat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim dan berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Zulfani, yaitu yang nomor 3, hukum Islam bersifat universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal yang meliputi seluruh alam tanpa batas, serta tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Hukum Islam tidak berlaku bagi orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Kemudian, hukum Islam ini bersifat dinamis, artinya cocok untuk setiap zaman. Yang keempat yaitu sistematis. Hukum Islam itu bersifat sistematis, yang berarti bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang bertalian secara logis. Contohnya, Allah mewajibkan sholat tidak terpisahkan dari mewajibkannya zakat. Artinya, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek kebatinan saja, namun juga mengajarkan aspek keduniaan. Yang kelima yaitu hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Ta'abudi atau ghairu al-ma'kulah al-makna itu bentuknya seperti ibadah yang tujuannya utamanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ta'akuli bentuk dalam ta'abudi atau ghairu al-ma'kulah al-makna itu bentuknya seperti ibadah yang tujuannya utamanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ta'akuli bentuk dalam bidang muamalah yang bersifat duniawi, maknanya dapat dipahami dengan nalar. Kemudian manusia ini dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Sya'ban Mauluddin menyebutkan ciri kekhususan hukum Islam yang membedakan dari hukum Islam ini dari hukum lainnya. Yang pertama yaitu hukum Islam berdasarkan atas wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah. Yang kedua, hukum Islam ini dibangun berdasarkan prinsip akidah, yaitu berupa iman, tauhid, dan akhlak. Yang ketiga, hukum Islam bersifat universal atau alami dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian hukum Islam mengarah kepada jam'iyah, kebersamaan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu hukum Islam itu bersifat dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Dan yang terakhir yaitu hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait implementasi hukum di Islam di dalam kehidupan. Al-Quran dan hadis berintikan suatu hal yang sangat positif, yaitu rahmatan lil alamin. Atau dapat diartikan bahwa Islam menawarkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki serta universal kepada seluruh manusia, bukan kebahagiaan yang semu dan temporer. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut dengan syariat Islam atau Islamic law. Dengan sifat dan ciri hukum Islam
maka hukum dari ajaran Al-Quran itu mempunyai kekuatan sendiri yang tidak sepenuhnya tergantung pada adanya suatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum itu. Ide hukum yang diajarkan Al-Quran berkembang terus dari masa ke masa melalui jalur ilmu. Hukum Islam adalah hukum yang berlaku dan menyatu dengan kenyataan, meskipun hukum tersebut belum menjadi penyelesaian resmi di dalam formal atau hukum positif. Namun secara kenyataannya, berlakunya hukum Islam akan berhubungan dengan kesadaran umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyelesaian berbagai kemelut sosial yang ada. Implementasi hukum Islam dalam kehidupan akan berjalan terus, serta bidang yang menyangkut sosial kemasyarakatan lebih banyak mendominasi pertumbuhan itu. Pertumbuhan bidang fikih yang merumuskan hukum sosial kemasyarakatan itu sangat berjasa dalam meningkatkan pemahaman hukum dan perilaku normatif dalam kehidupan umat Islam. Implementasi hukum Islam di Indonesia terwujud dari upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia, dan hukum Islam tetap bertahan bahkan berkembang dalam bentuk baru melalui proses taknin atau dirumuskan menjadi hukum positif melalui jurisprudensi. Islam akan selalu memberikan kontrol terhadap substansi atau materi peraturan perundang-undangan yang ada, selama tidak bertentangan dengan nilai serta norma Islam. Maka peraturan perundang-undangan tersebut akan direkomendasikan oleh kekuatan Islam. Sebaliknya, bila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam, kekuatan Islam akan meluruskan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Islam.